warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Teman-teman jamaah kajian zuhur Masjid Landmark yang saya cintai, kita lanjutkan kajian kita bulan yang lalu tentang masalah amal-amal seorang muslim. Sekarang kita tanya dulu ke dalam diri kita, supaya tanya gitu. Ya saya lagi suka bertanya gitu, saya juga suka bertanya gitu. Kalau saya mati itu, atau kalau kita mati nanti wafat ya, itu maunya dalam keadaan apa? Iya. Kalau ada yang pengen sholat lima teman-teman ya. Kemudian ingatlah kita pada cerita-cerita orang tua kita, cerita-cerita ustaz kita, ya. Si fulan matinya bagus katanya, ya. Lagi habis sholat. Si fulan matinya bagus katanya. Kenapa dia mati lagi zikir? Ya. Si fulan itu bagus. Kenapa dia matinya katanya habis tilawah atau habis baca Quran? Ala kulihat. Ya. Tapi ada juga, ya, fulan matinya nggak bagus, lagi ngantuk. Ada, ada. Si fulan matinya kurang bagus, lagi habis minum, mabok maksud saya, ya. Si fulan matinya nggak bagus, ya, mati di meja biliar, ya, kayak gitu-gitulah. Sebenarnya mati bagus, mati nggak bagus itu ada rumusnya. Nah, rumus ini yang nggak kita cari. Ada Pak, Bro, rumusnya kan kita minta doa husnul khotimah, ya Allah matikanlah aku dengan mati yang baik, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khotimah. Dijelin kita doa itu orang tua kita dulu, Allah ustaz kita gitu. Jalan menuju mati yang bagus kita jarang diajarin, dilepasin aja. Insya Allah kan nantinya dilepas itu gak bisa. Jiwa jangan dilepas. Jiwa itu liar, itu jangan dilepas. Itu mesti dilatih. Ya, itu mesti dikondisiin. Ya, ikat. Jangan juga Pak. Jangan. Jiwa butuh makanan juga. Ada yang harus diakomodir. Kalau diikat tersiksa. Nah, makanya dia diperhatiin aja gitu. Tapi jangan dilepas Pak ya. Imam Ghazali membangun sebuah cara mati yang baik itu dengan satu perkataan aja. Bagus, Mbak, bagus. Perkataan beliau begini. Al-insanu mata alama asya alaihi wa yuhsyaru yaumal qiyamati ala ma mata alaihi. Gitu doang. Ya lebih. Al-insanu mata ala ma asya alaihi wa yuhsyaru yaumal qiyamati ala ma mata alaihi. Manusia mati, gimana matinya, nilainya nanti, kualitas matinya itu bagaimana nanti dia di hidupnya. Kuat erat kaitannya. Dan nanti manusia di mahsyar digiring oleh Allah tergantung bagaimana matinya. Jadi nasib mati kita, nasib mahsyar kita bergantung pada nasib hidup kita ini yang sekarang yang harus kita adakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Disuruh, tapi nggak tahu caranya gimana. Wahai orang-orang beriman, setiap Jumat kita dengarkan paling enggak ya. Kalau kita bukan ahlu tilawah, paling enggak setiap Jumat kalau kita masuk sholat Jumat kita dengar nih. Karena khotib wajib baca ginian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman,
Iman gak cukup deh, karena iman itu harian tuh, dia terjerit, telanjang gitu, belum ada apa-apanya, kayak baru ngisi form doang gitu, kayak baru ngisi form. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, di sini baru setelah dia itu beriman, dia berislam, ada amalul qulub, ada takwa, ada kehati-hatian. Sebelum dia minta, sebelum Allah suruh wala tamutunna illa wa antum muslimun, hidupnya kelihatan seorang yang bakalan husnul khotimah itu dia penuh dengan takwa atau ihtiyat, kehati-hatian, teman-teman sekalian. Orang yang hati-hati itu, kalau kita mau mengenali diri kita, kita itu adalah bagian dari orang hati-hati atau enggak, kita lihat gampang. Kalau hati kita ada di depan amal kita atau ada di depan lisan kita, itu kita bagian orang yang hati-hati. Tapi kalau amal kita atau lisan kita itu ada di depan hati kita, itu kita biasanya nggak hati-hati. Jadi hati itu dia adalah menata, hati itu adalah mengukur. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang hatinya bersih. Ada kaitan lagi di ayat lain dalam surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan khairan liman. Kalau kamu bertakwa, kamu dikasih furqan. Furqan itu semacam kayak cahaya, kayak lampu itu. Kalau saklar kita nyalain aja, kelihatan. Kalau nggak dinyalain, nggak kelihatan. Jadi takwa itu bukan meraba-raba. Takwa itu furqan, jelas cahayanya ada, dia tahu, bisa mendefinisikan ini tutup gelas, ini tempat tisu, ini tisu, itu furqan, membeda. Oleh karena itu Umar bin Khattab Sayyiduna dipanggil adalah Umar al-Faruq, karena beliau memang Allah kasih yang namanya furqan, mampu membedakan. Umar bin Khattab pernah bilang sendiri, laisal alim man ya'lamu bainal halal wal haram. Bilang bukan itu aja. Bukanlah seorang alim itu tahu halal dan haram, baina syarri wal khair. Itu kita diajarin sejak kecil. Ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini enggak halal. Kemauan hati kita ngikutinnya susah kan? Walakinnal alim, kata Umar bin Khattab itu. Tapi seorang alim itu adalah ma ya'lamu baina syarraini, ma ya'lamu al-khaira baina syarraini. Orang yang tahu kebaikan-kebaikan di antara banyak-banyak keburukan-keburukan gitu. Karena mereka punya furqan, punya cahaya, bisa ngelihat. Tapi kalau lampu kita matiin, saklarnya kan enggak kelihatan. Itu nur. Adanya di hati. Makanya kalau hati kotor enggak bakal dikasih. Rasulullah bilang al-qalbu kal wi'a, itu adalah seperti wi'a, seperti tampungan kayak begini. Kalau dia kotor enggak dikasih. Tapi kalau bersih dia kan dikasih. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, bukan lisan, bukan jargon-jargon, bukan pakaian-pakaian. Kan ada kayak gini baju takwa nih, ya. Baju takwa kok pakai baju gini, takwa aja enggak ya. Dia enggak tahu kalau di black isinya apa di dalam, enggak ada ini ya. Baru wala tamutunna, dilarang kita mati. Jadi mati aja dilarang. Illa kecuali kamu dalam keadaan muslim, enggak boleh mati sembarangan, teman. Ya. Jadi kita dilepas aja. Habis beriman kita dilepas, ntar gimana mati terserah dia dibacain lah ya. Kemudian kita diajarin lah hadis-hadis ya, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa nanti di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Emang gampang mengucapkan kalimat la ilaha pas kita mati kalau kita nggak biasa? Nggak bisa. Benar Imam Ghazali itu al-insanu mata ala ma asya alaihi. Kalau di hidupnya dia adalah pelazim kalimat la ilaha illallah, pas mati lancar aja. Maka itu ada syariat talqin kan. Orang belum mati ditalqinin buat ahlul ghaflah. Orang yang nggak pernah zikir, nggak menjaga Quran kan mati susah. Nah, diajarin, ditalqin namanya. Qul la ilaha, katakan. Walaupun megap-megap suruh bilang aja, suruh bilang. Nggak bisa ngucapin juga, bisikin aja. Tuh, ahlul ghaflah. Cuman buat orang yang hidup biasanya udah Islami. Makanya Allah suruh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti jalan kematian itu ada mata kuliahnya.
jalan kematian itu ada mata pelajaran, jangan kita ambil di mata pelajaran ini, kita takut. Takut, terus kita serahin nanti gimana, nanti kita setelah Fatimah, mudah-mudahan nggak bisa. Al insanu mata ala ma'asya ala. Titik paling krusial buat kita nih seorang hamba ada titik saat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Sampai ketika datang kepada salah seorang dari kita mau, nggak diundang, nggak ada tanda-tandanya, nggak ada alamat-alamatnya. Pas kita udah tanda-tandain, gak datang juga tuh, berarti dadakan. Kayaknya mau mati nih orang ini, nggak mati-mati juga. Kayaknya dia belum mau mati-mati, mati gitu. Dadakan dia. Kalau Robert John pada saat titik krusial itu dia melihat sesuatu yang dahulu dia dustakan, makanya dia cuma bilang sama Allah, Rabbir ji'un, wahai Rabb, balikin aku. Lihat apa dia? Nanti kita lihat ayat-ayat. La'alli a'mal salihan fima taraktu, supaya aku menata amal-amal salehku lagi yang pernah dulu aku abaikan, aku tinggalkan. Kata Allah, Allah mau bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Waqiah ya. Waqiah. Al-Qur'an ya. Fakida balagatir ruh al-hulqum. Ketika ruh itu sampai hulqum, wa antum hina idzin tanzurun, dia melihat sesuatu yang belum dia lihat. Apa? Nasib dia. Jadi nasib barzakh dia, nasib akhirat dia itu udah dikasih lihat, udah dipresentasiin tuh. Ya, market itu PowerPoint itu takut dia takut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Pada saat itu aku tuh lebih dekat dari apapun juga, tapi kamu nggak melihat aku, tapi melihat kejadian-kejadian yang bakal kamu. Maka dia bilang qala rabbir ji'un, Allah balikin cuma satu kalimat itu dia minta balikin. Kata Allah kalah. Jadi kematian itu ada jalannya, seperti kehidupan ada jalannya. Lama kita dipentil sama ahli dunia, lama kita suhbah kita itu pada abnaud dunia yang membuat kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini ilmu orang zaman dulu, ilmu awalin wal ilmu akhirin. Inna hadza la fis suhufil ula, di manuskrip kenabian kuno zaman dulu, baik suhuf Ibrahim maupun suhuf Musa, Taurat. Cuma ini doang ajarannya yang masih sama Allah itu direkam baik di Quran. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian itu itharnya, dampaknya itu lebih kuat ke dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, hijab yang dalam yang tiap hari kita dipentil oleh ahli dunia, membuat berlapis-lapis, nggak bisa melihat jalan kematian sebenarnya ada di jalan kehidupan kita. Jalan kematian itu bukan kita nunggu nanti, bukan, jangan arah kayak tadi itu Rabbir ji'un. Ternyata saat itu dia tekor, ternyata tekor itu amal yang saya lakukan nggak ada apa-apanya ya. Sholat yang saya lakukan nggak diterima ya. Ibadah yang dulu saya agung-agungkan nggak ada makna dari Allah, nggak ada makna sama sekali. Akhirnya bilang minta balik, la'alli a'malu sholihan. Ini orang beriman, kafir nggak beramal saleh. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, amal-amal saleh pernah aku tinggalkan, aku nggak tata. Jalan kematian itu aku nggak tahu tracknya, aku nggak beli itu program apa kematian. Aku itu program dunia. Jadi kalau buat dunia, kalau buat makan, buat minum, bagaimana cara kenyang, bagaimana caranya duit, bagaimana caranya menduit, kita tuh ahli-ahlinya. Masuk saya jago. Tapi kalau buat apa jalan kematian, kita Karena jalan kematian ada di hidup kita ini, gak jauh-jauh. Nanti kita jelaskan beberapa amalan. Ya, sehingga majelis kita bukan jadi majelis teori, tapi adalah majelis para pengamal. Kita amalin aja kan. Habis pulang dari sini, mudah-mudahan. Jadi orang ternyata kalau
dia mati lagi sholat tuh, dia mati lagi istilawah tuh, dia lagi mati zikir, itu ternyata nggak sembarangan loh. Nggak sembarangan loh. Ada habitually itu, ya, daily habit, ada harian-hariannya dalam itu terus menerus sampai tingkat istiqomah. Jadi mati itu dijegat. Orang kan dijegat sama kematian. Kalau kita nggak ngejegat kematian, orang kan dijegat sama kematian jadi takut kan, takut tinggal kematian kita jegat, nggak dapet, mati juga, nggak mati. Ya udah takut mati, ya karena dijegat sama kematian. Kita lihat nanti, ya Imam Ghazali kemudian menyitir sebuah syair dalam kitab Ihya Ulumuddin, satu syair yang menggambarkan hakikat tibanya kematian. Salfatara idan jalal hubaru afarasun tahtaka amalu. Ketika nanti debu-debu itu sudah mulai berlari, debu-debu itu adalah hijab-hijab dunia yang membuat hakikat sesuatu itu nggak bisa kita pindahin dengan baik. Mahiyahnya kita nggak tahu. Ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini bisa atau enggak, kita nggak tahu. Karena takwa nggak ada. Dan nanti akan tersingkap. Saufatara idan jalal hubaru afarasun tahtaka an himaru. Kuda jantankah yang engkau tunggangi atau keledai? Maksud kuda jantan berarti kita husnul khotimah, banyak amalnya. Maksud keledai kita harap apa pas kita ternyata tunggangan kita keledai. Selama ini kita di hidup dunia disangkain kita lain nunggangin kuda jantan, kita udah bangga, kita diujub sama amal kita. Ya kita udah bilang kita udah paling ahli ilmu, kita udah paling ahli dakwah. Belum. Nanti finalnya kita lihat, finalnya. Oleh karena itu doa ini selalu Rasulullah pantunkan teman-teman sekalian. Bisa jadi amalan harian, ya. Allahumma ja'al khaira amri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa ja'al khaira ayyami yauma alqaka. Teksnya Wawan udah hafal tuh. Udah hafal kan? Tanya apa ya? Allahumma ja'al khaira amri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah umurku itu yang paling terbaik di akhirnya nanti. Jadi ada puncak kualitas buat seorang itu, ada puncak kualitas. Semakin lama dia semakin matang di umurnya itu. Jadi sekarang ini perjalanan matangkan. Waj'al khaira amali khawatimahu. Jadikanlah amalan-amalanku, amal saleh itu pas bagus pas di akhirnya. Paling ikhlas, paling saleh, paling tepat waktu justru pas ada di ujung. Jadi sekarang ini kita berlatih beramal semakin lama semakin matang sampai derajat tahqiq. Para ulama pas mati pas lagi sempurna amal kita. Waj'al khaira ayyami. Ya Allah, jadikanlah hari-hari terbaik adalah yauma alqaka, hari di mana saat aku menuju engkau. Ya, jadi hari-hari sekarang tuh hari-hari latihan kita. Kita dapat kenalin tuh hari kita hari ini lebih bagus. Besok nambah ilmu, besok nambah amal, besok nambah rasa kepada Allah. Soalnya pas hari kita bertemu itu pas hari yang paling terbaik di sejarah hari-hari ini, hari-hari itu. Ditata gak tuh? Ditata. Ada tracknya gak? Ada track. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali engkau dalam keadaan muslim. Kita kembali kepada kaidah yang dibangun oleh Imam Ghazali. Al-insanu mata ala ma asya'alai. Imam Malik rahimahullah, salah seorang pengazaz fikih, kemudian dikenal dengan mazhab Maliki. Amat luar biasa karena beliau adalah pewaris ilmunya kota Madinah. Jarak beliau dengan Rasulullah itu dekat. Jadi warisan ilmu itu dekat. Beliau punya guru namanya Nafi' punya guru namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar ketemu Rasulullah langsung mewarisi ilmu Rasulullah dari jalur Madinah. Kalau dari jalur Mekah itu Ibnu Abbas, kalau dari jalur Kufah Ibnu Mas'ud. Baik, kita sekarang lihat apa pengakuan dari sang imam ini kepada salah seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Imam Ja'far Shadiq. Ya.
Imam Ja'far Shadiq, salah seorang ahlul bait yang amat luar biasa sekali, ya, hidupnya sehari-hari tahu banget bagaimana cara mencegat kematian. Bukan kematian mencegat dia, tapi dia mencegat kematian. Imam Malik mengakui karena sezaman. Karena sezaman. Kata Imam Malik, saya nggak pernah melihat Ja'far Shadiq itu kecuali dalam keadaan-keadaan seperti ini nih katanya. Kalau enggak dia lagi sholat, aduh, saya lihat dia lagi sholat sunnah. Kalau enggak lagi sholat sunnah, saya lihat beliau itu lagi zikir. Kalau saya lihat beliau enggak lagi zikir, saya melihat beliau itu lagi tilawah Quran. Kalau saya enggak melihat dia lagi tilawah Quran, dia sedang menelaah ilmu. Kalau dia sedang enggak menelaah ilmu, saya lagi bengong, ternyata dia lagi tafakur. Teman-teman, kalau kita lihat ini jam, ya, jam. Kan saat-saat kematian kita kan berada di wilayah-wilayah ini bukan? Udah jegat aja, gitu doang. Jegat aja. Jegat aja. Di mana kita pengen mati? Seperti tadi Al-Imam Ja'far Shadiq, di mana kita mati? Pengen mati apa? Silakan. Dari sekarang mau mati lagi baca Quran, mau mati lagi zikir, mau mati lagi sholat, mau mati lagi saum, mau mati lagi baca kitab, mau mati lagi majlis taklim, pilih, jegat aja. Nangkep gak teman-teman kalian? Ya udah, kita tidak bisa bubar pengajian kita. Jegat aja di sela-sela jam ini. Dalam keadaan apa, mau mati di mana, kita lagi begitu. Jadi kebiasaan kita, kata Imam Ghazali, kemudian jarang sekali orang yang melakukan amal saleh setiap waktunya kemudian dia mati dalam keadaan buruk. Baik, sekarang kita bukan melawan takdir ya. Manusia kan suka maksiat ya. Semua kita kan suka maksiat. Pasti di sela-sela ketaatan kita ada dosa-dosa favorit yang kita lakukan pasti ada. Kita jangan bohongin diri kita sendiri. Siapapun juga, barang siapa yang aku bersih dari dosa, silakan check out dari dunia. Nggak ada. Selama dia masih dihukum waktu dunia, dia pasti laku dosa. Kata Imam Ghazali, tenang ya. Kalau orang ini bukan ahli maksiat tapi masih suka melakukan dosa, tapi dia mati bisa dalam keadaan bagus. Jadi sama Allah diatur waktunya. Bukan pas lagi maksiat, tapi pas lagi kerjaan taat. Subhanallah, bisa begitu teman-teman sekalian. Nah, Imam Ghazali baik. Beliau nggak membangun kaidah aja atau teori dibangun lalu kita dilepas begitu aja. Beliau lalu di selipan-selipan kitab ilmu itu ada satu bab. Bagus babnya. Kalau teman-teman mau baca, tapi ngaji ya, jangan dibaca aja, harus pakai guru sebab ya harus pakai guru yang mentutur, ngasih rahasia-rahasia ilmunya. Itu ada satu bab judulnya adalah wirdu al-yaum wal lailah. Wirid amalan-amalan saleh, maksud saya wirid itu amalan saleh yang dikerjakan sehari semalam. Itu berarti mencegat. Coba kerjain deh. Kalau itu dikerjakan nggak mungkin dia mati dalam keadaan selain dari keadaan yang baik-baik ini. Kita mulai dari amal lahir ya, habis itu baru amal batin. Ya, ini langsung diamalin aja. Ya, ini adalah amalan para nabi, amalan para tabi'in, amalan para ulama. Dan Allah menyuruh dalam Quran. Rasulullah juga hadis-hadis bertebaran tentang masalah amalan-amalan ini. Apa sih itu? Mudah pokoknya. Ya, lutfimu mudah banget. Apa itu? Satu. Di sela-sela waktu ini kita kan ada waktu-waktu fardhu nih, ada gak? Ada kan? Kerjain aja. Dengan sunat-sunatnya ya. Dengan sunat-sunat. Kalau Allah memanggil pada jam itu, baik qobliyahnya maupun pas fardhu maupun pas sunat, husnul khatimah kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada yang suka, nggak ada yang. Jadi husnul khatimah bukannya hayalan, bukan. Wala tamutunna, jangan kau mati kecuali badan muslim. Kamu diprogram, dikonstruk. Ujungnya adalah husnul khatimah. Baik. Lalu kemudian kan antara sekarang zuhur misalkan dengan asar itu ada waktu tuh. Teman-teman udah qobliyah nih ya. Tak makan tak ya. Kemudian nanti kan ada asar tuh. Fardhu. Bagi teman-teman yang suka melakukan qobliyah asar nggak ada masalah tuh. Kalau mati dalam keadaan itu baik kan?
kemudian maghrib begitu, kemudian isya begitu, kemudian subuh begitu. Nah, di tengah-tengah waktu ini, di sela-sela waktu ini, ada waktu-waktu lain nggak yang Allah dan Rasulullah suruh untuk mengerjakan amal kebaikan? Ada nggak? Ada. Selain daripada qobliyah dan ba'diyah, ya. Kemudian ada pagi hari, waktu duha. Ambil aja. Jadi kalau teman-teman meleset mati di waktu subuh, meleset nih waktu share gitu, ya. Terus mati waktu duha, terus mati mah gak? Sedang ngerjain duha, iya. Kan? Ya, hati nggak mau. Syahwat an-nafs itu yukhalif, selalu pengennya benturan aja sama kebaikan. Itu cuma satu rahasianya. Hati kita ini air putih, apa air teh gelap, itu doang sebenarnya. Biasanya adalah gara-gara maksiat. Dosa-dosa yang kita umpetin dan kita belum taubatin itu punya pengaruh dampak di kebeningan hati dan di mau enggak mau dia mengatakan kebaikan itu. Oke, kita lanjutkan. Dua kan? Dua boleh, empat boleh, enam boleh, delapan boleh. Kan masih banyak waktu lagi tuh, waktu satu. Kita belum amalan lain, masih amalan judulnya adalah salat ya. Iya. Malam ada lagi. Malam ada lagi. Ketika mati di sana nggak bisa kita kondisiin, mati dalam keadaan tidur kan nggak bisa kita kondisiin, nggak bisa kita kasih judul ini husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Orang lagi tidur, bayangkan ketika orang lain terlelap tidur, dia ingat sangka kasihnya nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kasih kita cuma satu, yaitu Tuhan kita sendiri, Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih yang lain seperti apa? Makhluk itu kalau kita jadikan tandem mahabbah, tandem cinta, belok, sering belok. Saksikan. Sehingga kata para ulama, ra'aitun nas kulluhum aqarib. Saya melihat manusia itu hampir-hampir seluruhnya itu kalau jengking. Kenapa? Nyengat. Dikasih nyengat, nggak dikasih nyengat. Diajak ngobrol nyengat, nggak diajak ngobrolnya nyengat. Diajak bisnis nyengat, nggak diajak bisnisnya nyengat. Gitu kan? Sengat kita. Gibah tuh, namimah tuh, fitnah tuh apa kalau bukan sengatan? Siapa disengat? Ahlul khair disengat, ahlul syar disengat. Ahlul khair nyengat, ahlul syar nyengat, ahlul khair. Makhluk tuh begitu-begitu aja. Kalau kita nggak kenal Khalik, kalau kita nggak kenal Allah, saat itulah kita mindik-mindik menyelusup ke Hadratul Qudusiyah, ke satu ruangan Allah yang nggak bisa dimasukin kalau dia bukan mahram. Dia kayak ruangan pengantin, hanya mahramnya boleh masuk. Siapa mahram boleh masuk? Jelas orang yang rela bangun malam-malam. Kan kita doa tuh, Allahumma innaka anta salam wa minka salam. Ada nambahin lagi kan? Wa adkhilna jannata maka segala macam. Tabaraka ta'ala wa jalal wal ikram. Sebenarnya rumusnya 3 doang gampang. Kata Rasulullah, untuk masuk surga Darussalam itu pertama afsyus salam. Putarin salam aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang kedua, imut ta'am. Jajan orang. Jangan pelit-pelit, ya, jangan kita suka ukur dompet kita. Semakin dompet kita cepat habis, semakin cepat juga datang rezeki baru. Semakin kita endapkan dompet kita, itu rezeki baru. Waiting juga salah. Ilmu ini harus dijajal deh. Gak percaya. Yang semua kita omongin di majelis ini, itu adalah sudah lewat penjajahan. Bukan teori. Coba kita pegang duit kita, rezeki kita lapar tuh. Tapi pas kita buang-buang, wa'at imut ta'am kata Nabi. Jajan ini aja orang. Siapa yang jajannya? Allah itu punya sifat rahman, kafir, muslim, burung, kecoa, dapat rezeki semua. Lewat dengan kita di mana? Lewat dia kasih lagi. Wa'at imut ta'am. Nah terakhir baru. Wakum bil laili wan nasu niyam. Malam-malam ketika manusia tidur, kamu bangun mindik-mindik, nyelinap ke ruangannya Allah itu Hadratul Qudsiyah itu. Salat itu 2 rakaat tambah witir.
4 rakaat witir atau 11 rakaat dengan witir. Ngapain sih? Untuk ngambil satu jatah tempat terpuji yang nggak bisa diambil kecuali malam itu. Kalau mati dalam keadaan itu berarti dia terpuji nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tengah malam ke orang ngantuk, tidur, asik dengan dunia mimpinya, dia tahajud. Nafilah, bukan fardu saya emang. Kalau nggak dosa. Kalau kita bicara amalan bukan masalah fardu aja. Nabi itu kan punya sunnah. Sunnah bukan berarti dikerjain gak dosa, dikerjain berpahala, bukan. Itu sunnah indal fuqaha, sunnah menurut ahli fikih. Tapi sunnah indal muhaddisin, menurut ahli hadis adalah dakbu, kebiasaan Nabi. Nabi kebiasaan kerjain sunnah tapi nggak pernah tinggalin, gitu maksudnya. Enggak, walaupun sunnah tapi nggak pernah tinggal. Karena di sini ada dijegat kebaikan. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Cuma orang-orang seperti ini yang asa, bahasa Indonesia di asa, harapannya penuh, hopeful tuh di sini. Allah akan mendrop dia itu ke maqam mahmuda pas mati. Maqam mahmuda, tempat satu orbit yang paling tinggi, yang sifatnya di orbit itu yang ada cuma pujian-pujian aja. Gak ada celaan, gak ada yang gak enak, gak ada yang sedih, gak ada musibah. Di mata dia bersama semua itu adalah karena itu penampakan dari nama Allah. Alhamidu alhamdulillahi rabbil alamin maqaman mahmuda, tempat yang gak ada celahnya. Jika teman-teman dapat tempat itu dari Allah dan diambil cuma dari satu ibadah yang cuma nafilah doang itu tahajud, ada cuma pujian doang. Jika malaikat puji dia, pas kita mati, maka kita dibawain kemasan nanti nyawa kita itu sutra. Jadi Israel itu bawa kemasan itu, kata salah seorang sahabat Rasulullah Bara bin Azib, bahwa kan ditaruh di sini, dibungkus gitu, kalau kertas. Nah ini dibawa hadiran Allah, tempat terpuji gitu. Lewat langit pertama dipuji-puji, lewat langit kedua dipuji-puji, lewat langit ketiga dipuji-puji. Allah sih tahu, cuma Allah nanya aja siapa itu bulan yang mati bagus. Oh iya, balikin. Sebab dia mau belakang ditanya dikubur kan. Alih-alih malaikat nanya, yang ada adalah cuma dikasih gambaran kenikmatan kuburan dia. Jadi al-insan ini mata alama asya. Manusia mati itu gimana pas hidupnya. Nah itu baru amalan zahir. Amalan kedua, ya teman-teman sekalian, di sela-sela waktu ini yang kita lihat nih, yang kita lagi jika kematian, kita isi aja dengan satu amalan zahir yang amat luar biasa juga, yaitu adalah tilawah Quran. Ini gak ada tiada bandingnya. Semua asma'ullah, semua zikir-zikir, semua tasbih, semua tahmid, semua tahlil dirangkum dalam Al-Quran. Baca aja, tapi baca Quran pelan-pelan. Sebab sewaktu kita baca Quran, kita lagi jadi juru bicaranya Allah. Quran kalamullah bukan. Jadi sewaktu kita lagi baca Quran, sebenarnya Allah itu menggunakan lisan kita untuk mewakili Allah. Itu posisi mulia itu sebenarnya. Makanya kata Rasulullah, iqra'ul Quran, baca kalian Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lil ashabi. Sebab hari kiamat nanti ketika manusia bingung, ya kenal satu sama lain, datang Quran itu, ya Allah, ya Allah, saksinya ini aku, saksinya ini aku. Bayangkan lisan ini keluar satu kalam yang bukan kalam dunia, bukan. Kalam dari alam azali sana itu Quran. Sebelum ada penciptaan yang lain, sudah diterahkan itu kalamullah. Bisa kita bayangkan begitu mulianya. Nah, kita kan nggak mungkin baca Quran seluruh waktu kita kan, kerja kan, kerja, berumah tangga. Maka itu Umar bin Khattab kalau dijima, maaf, itu baca Quran, baca. Agar kan bisa aja kita bagi jika mati ya, bisa aja itu. Jadi baca Quran.
walaupun sedang mengajarkan yang halal, kalau mati itu nggak kenapa-napa. Mati terus baca. Kan kalau dokter-dokter ahli ginekologi kan kalau ngajarin kita mau jima lama, maaf nih kan kita harus mengingat yang lain ya. Ingat aja rumus-rumus matematika katanya. Ingat aja pelajaran fisika. Jadi kita konsentrasi nggak di kenikmatan itu kan. Ngapain? Ya, zikir aja kita atau kita murojaah Quran. Ya. Allah ta'ala insani belum pernah kan? Belum nikah. Sepakat. Udah cepet ya. Kita lanjutkan lagi. Ada satu amalan yang luar biasa yang jangan dilepas, karena justru ini adalah yang ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah SAW dalam menjegat kematian. Ya Rasulullah, ayu amali afdal, ayu amali ahabba ilallah. Amalan apa yang paling Allah cintai? Yang kalau kita lakukan itu, mahabbah itu langgeng. Kecintaan Allah itu kemudian melimpah ke kita terus menerus. Kata Rasulullah apa? Gampang. Antal kallaha. Rasulullah ngajari jalan kematian. Engkau nanti dicabut nyawanya sama Allah. Antal kallaha. Jadi Rasulullah pada sahabat itu nggak pernah tabu bicara kematian. Kalau kita kan suka tabu, takut ya. Jadi kita kasih judul zikrul maut atau mengingat kematian. Kita sedih, kita diingetin kuburan, kita diingetin neraka, kita nggak dikasih tahu jalannya, jadi cuma sedih doang. Lihat deh, orang-orang habis itu pagi-pagi baru ketawa lagi. Nggak percaya? Yang mulai berdoa, nangis, subuh, ceramah, zikrul maut, pulang, ketawa-tawa lah, lagi pada lupa. Nabi enggak ngasih kepastian, ini amalnya tuh, Rasulullah begitu. Gak pernah ngebangun teori-teori, wacana-wacana, bikin nangis orang, bikin sedih orang, tapi yang terluka lagi enggak. Mau orang itu nanti sedih terus kek, mau orang itu nanti senang terus, gak ada masalah, pentingnya amalannya. Antal kallah, kau nanti menuju Allah, dipanggil Allah, walisanuka rabban bizikrillah, lisan kau, bibir kau itu basah dengan zikrullah. Berarti kalau basah dia adalah pelan, dia adalah pendawam zikir. Ini sebenarnya rahasia. Jadi kalau kita pengen mati bagus di luar waktu-waktu jadwal-jadwal kita, kan bisa jadi bukan di waktu sholat kita kan, bukan di waktu zikir kita kan, ini pakai kerja kita, sedang bercumbu kita, ya, sedang mengurus taman kah, sedang bisnis kah, tapi melantun terus zikrullah-nya, dan saat dicabut dia itulah amalan Allah yang paling tinggi. Antal kaulaha wa lisanuka rabban bizikr. Nah, lisan yang basah dengan zikrullah itu berarti kebiasaan. Orang yang nggak bisa zikir keluh, udahan. Kalau orang sering itu basah, coba gerakan-gerakannya itu kemudian membuat enzim yang di bawah lidah itu pialin untuk bekerja terus, kan menjadi ya basah, enak. Sekarang dicabut dalam keadaan apapun, husnul khatimah. Jadi selain daripada amal-amalan ibadah tadi itu, jangan lupa tilawah. Selain tilawah, zikir. Zikir ada dua, zikir pagi dan petang. Ini ajaran Nabi yang jangan dilompatin. Tapi kita takutnya zikir pagi dan petang, habis pagi kita goflah lagi, petang kita baca, malam goflah lagi, goflah terlupa. Ambil zikrun daim yang diajarkan Rasulullah ini. Antal kallaha wa rabbuka wa lisanuka rabban bizikrillah. Engkau nanti dicabut nyawa dalam keadaan zikir. Imam Junaid al-Baghdadi sewaktu wafat dikerubutin orang, ditakit. Ngapain nakin saya? Berisik aja. Dia kan berisik loh. Dia lagi wirid. Dia lagi baca Quran. Akan ditalkin coba ahlul ghaflah. Pas dia selesai baca Quran, tuh ya, dizikir sebentar, bisa-bisanya dia ngatur mati dia madhab kanan dulu. Tidurnya madhab kanan, ada kiblat atasnya. Ini enggak, tuh. Sama Allah udah diarahin, ayo madhab kanan. Orang lain sih nggak ada yang tahu itu, ditaukin. Loh,
diajarin. Sekarang dia adalah pengajar gituan, pengajar ahlul qulub. Imam Al-Qurtubi, salah satu imam besar dalam tafsir, itu juga dia punya satu kitab yang unik loh tentang masalah zikrul maut, ya. Selain daripada imam-imam yang lain, dia menceritakan orang yang kebiasaan hidup ngitung-ngitung, dia menyaksikan ketika mati lagi ngitung-ngitung. Zaman dulu belum ada kalkulator ya, mungkin yang sekarang itu, sini mau mati tuh ambil kalkulator lagi begini, ternyata dia cuma ngitung, itu kan? Menghitung tuh, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhirat. Terus itu diingat siapa? Allah apa angka? Angka. Bener Rasulullah bilang, Aisyah abdad dinar wa ta'asih abdad dirham. Celaka hamba duit, hamba dirham, hamba dinar. Emang ada tuh. Imam Qurtubi bilang juga bahwa ada orang yang lagi mau mati itu minta nar. Nar itu sama kayak kartu. Nyata dia sering main kartu. Hat nar. Lagi nazar, Jadi benar kaidah Imam Ghazali itu al-insanu mata alama asya alaihi. Nah itu tadi sampai di zikir daim. Zikir daim lah teman-teman di luar waktu-waktu sekarang saya ini zikir itu baik di lisan maupun dalam hati. Jangan pernah lepas. Lihat dampaknya pada kehidupan. Bahwa yang Allah suruh wala tamutunna illa wa antum muslimun, teman-teman nyaksiin banget setiap hari. Dan harus siap dipanggil Allah kapan saja. Hidup lain lebih sejuk, hidup lebih enak, tertata. Allah aturin itu jalan kematian sampai Allah aturin. Nah tinggal satu lagi teman-teman, agar kita terus-menerus berada di dalam kebaikan. Setelah amalan kita yang tadi bagus, jam-jamnya kita tilawah Quran, kita zikir, jangan pernah lepas wudhu dalam keadaan apapun, di keadaan apapun. Kalau teman-teman malam-malam habis ke rumah sama istri, kalau nggak pengen nambah, itu langsung mandi aja, langsung mandi. Kalau dingin pakai air panas. Kalau pengen nambah, wudhu. Tapi kalau udah nambah, mandi. Jangan diamkan kita tidur dalam keadaan junub, walaupun bukan haram ya, tapi buat orang yang hatinya bergantung terus sama Allah, ini saat itu dia jadi kayak gelap, termasuk wudhu. Nggak kenapa-napa seorang mukmin itu nggak berwudhu kecuali pas putus sholatnya, emang nggak ada masalah. Tapi rasakan ilmu ini. Rasulullah kalau ngomong masa salah sih, la yuhafizul wudu illal mu'min. Nggak mungkin orang bisa menjaga wudhu kecuali mukmin. Jadi keimanan dia, kuatnya hubungan pada Allah, dia nggak mau waktu dia itu ada zahir dia itu nggak suci, dia nggak mau. Cermatin teman-teman, setiap amalan yang kalau kita kerjakan nggak punya maknanya di otak, itu berarti punya makna di batin. Dan wudhu itu para ahli fikih bilang ghairu maqulil makna. Satu amalan yang nggak bisa nggak ada reason itu nggak ada gitu. Itu biasanya dia punya pengaruh di batin. Masuk yang untuk itu, masuk itu yang dicuciin, gitu kan. Tapi dia punya rahasia batin. Kalau kita kerjain, bagi teman-teman yang belum menjalankan dakwah ini, coba jalankan, maka hidupnya akan lahir banyak ma'arif, banyak ma'rifah. Banyak hal-hal yang belum pernah kita rasakan berupa rasa hubungan kita sama Allah itu jadi beda. Cek ulang deh, baca kitabnya lagi, baca bukunya lagi, ibadah lagi. Lebih lain rasanya daripada sewaktu habis dia menjalankan dawam wudhu dengan sebelum. Akan beda. Hal ini bisa dirasakan kalau sudah baik teman-teman sekalian. Kalau teman-teman wudhu terus, berarti dalam keadaan apa? Kalau mati dalam keadaan wudhu bagus gak? Pilih mana? Mati dalam keadaan wudhu apa mati dalam keadaan tidak wudhu? Pasti ya udah, kalau milih ini tapi nggak dilakukan gitu. Milih mana yang mati dalam keadaan zikir ataupun dalam keadaan tidak zikir? Pasti milih keadaan zikir. Kenapa nggak dilakukan dalam zikir itu yang terus menerus di lisan atau di hati ini bapak ibadah. Berarti kita menjadi matian. Akhirnya tertahkiklah, terrealisirlah wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kamu mati, jangan sampai kecuali dalam keadaan muslim. Inilah sebenarnya roh atau spirit para hati Jumat ketika memberikan wasiat pada kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.